وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, kesepuhan, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang hadir malam ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yaitu Bapak Kepala Desa beserta staf, wabil khusus sahibul hajat walimatus safar yaitu Bapak Sana, Ibu Kaisah dan Bapak Kadri. Mudah-mudahan pada malam ini yang kita hadir bersama-sama dalam menghadiri undangan walimatus safar dalam rangka ikut mendoakan saudara kita yaitu calon pengantin haji, baru calon pengantin haji, calon pengantin haji. Oh, calon yang pada saat ini Bapak Sana yang harusnya berangkat karena beliau dalam keadaan kondisi yang sakit, kemudian dibadali oleh Bapak Kadri dan Kaisah. Mudah-mudahan beliau berangkat di sana dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, kemudian juga dapat melaksanakan kewajiban haji dan rukunnya, menjadi haji yang makbul dan makbulah, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu, mau panjang mau pendek nih? Mau panjang mau pendek? Kalau mau panjang, capek saya dong. Berbicara masalah haji dan umroh ini adalah merupakan rahasia Allah, kemauan Allah. Tidak ada satu manusia pun kalau sudah kemauan Allah, nggak ada tuh yang bisa melarangnya. Kalau sudah kehendak Allah, nggak ada yang bisa menahannya. Lah buktinya sekarang yang harusnya berangkat ke Sana tidak tahu dan tidak terduga yang berangkat ke Kadri, kehendak Allah. Artinya apa? Panggilan Allah. Jadi kalau sudah maunya Allah, tidak ada yang bisa menahannya. Mana buktinya? Orang ada yang punya harta banyak, punya rumah 10, punya tanah 10, punya mobil 10, punya istri 10. Mau yang marah-marah ibu-ibu. Bisa berangkat ke luar negeri, pulang pergi ke Malaysia, bisa berangkat nyampe ke Jepang, nyampe ke Amerika, nyampe ke Jerman, nyampe. Lah kalau haji belum tentu bisa dapat terpanggil, kagak dapat dipanggil, kemauan Allah.
Tapi orang yang sudah hidupnya pas-pasan, penghasilan pas-pasan, apa adanya, bisa berangkat. Nih cerita dikit Bu, saya punya jamaah. Bu, hello, Bu, saya punya jamaah. Bu, punya jamaah. Bu, suatu hari ada ibu-ibu jamaah saya itu rajin banget berangkat ngaji. Tiap ada pengajian dia datang ke pengajian. Ada Isra Mi'raj dia jabanin datang ke tempat Isra Mi'raj. Ada maulid dia datang ke tempat maulid. Suatu hari dia keluar dari rumah, berangkat dari rumah lewat kemudian nyebrang ke jalan raya, ditabrak. Pingsan. Itu yang nabrak kelabakan. Bingung dia. Stresnya naudzubillah. Akhirnya tuh si ibu-ibu dibawalah ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, bapak yang nabrak ngomong, Bu Haji, udah tenang aja, nggak usah khawatir. Biaya rumah sakit saya jabanin, biaya pengobatan sampai sembuh Bu, saya selesaikan. Ibu nggak usah khawatir. Cuma jangan laporan ke kantor polisi ya Bu. Itu ibu-ibu yang ditabrak marah, bukan senang, marah. Apa kata ibu-ibu? Lah Pak, jangan manggil saya Haji, saya belum berangkat haji. Marah. Hari berikutnya sampai dia sembuh, pulang ke rumah, dianterin tuh sama orang yang nabrak si bapak itu. Ketika sampai rumah, 2 hari berikutnya bapak itu datang ke rumah si ibu dengan membawa tas yang di dalamnya ada duit. Ketok-ketok, Assalamualaikum Bu. Si ibu itu kaget. Bu, keluarin KTP hari ini juga, keluarin kartu keluarga hari ini juga. Lah emang kenapa Pak? Ibu mau saya berangkatin haji. Ibu kan belum berangkat haji, diberangkatin dengan bapak. Alhamdulillah. Gara-gara. Nah, ibu kalau pengen berangkat haji, yang belum berangkat haji, bapak jalan raya ada, nyebrang aja. Nanti juga mati. Itu kehendak Allah, tidak terduga berangkat haji. Jadi kalau berangkat haji, kalau ada yang nggak berangkat haji, jangan ngeluh. Ya Pak, boro-boro berangkat haji dan umroh, saya aja punya anak, biaya sekolah utang melulu. Jangan merasa mirit, jangan merasa sedih, jangan merasa rugi, jangan merasa nyesel, apalagi ngeluh. Jangan bilang ya Pak, boro-boro berangkat haji umroh, sekolah aja bayar nunggak, udah gitu anak 3, yang satu ingusan, yang satu korengan, yang satu nggak bisa jalan, boro-boro buat biaya berobat aja susah. Jangan. Sebab kalau sudah maunya Allah, nggak bisa ada yang melarangnya. Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia, dipanggil oleh Allah. Makanya kenapa Bapak Kardi berkeluarga mengundang kita datang ke sini, ngapain? Mau minta maaf. Kalau zaman dulu, kalau orang mau berangkat haji, itu datang ke rumah satu-satu. Lah kalau dulu rumahnya kan masih sedikit-sedikit. Lah saya itu datang ke rumah minta maaf satu-satu, rumah-rumah. Makanya diadain sekaligus, dikumpulin di sini, didoain tuh calon jamaah haji, didoain oleh bapak-bapak. Didoain, ada yang nitip doain, tentu di sana bacain ini, bacain itu, didoain. Maka fungsinya walimatus safar, karena yang jamaah mau berangkat haji mau minta maaf. Jadi jangan main-main kalau berangkat haji, harus minta maaf. Lalu bagaimana kalau caranya bisa berangkat haji? Duit kagak punya, harta boro-boro, utang itu banyak, tiap hari ditagih utang, boro-boro mau berangkat haji. Ada pesannya,
Kata Abu Ya almarhum al-Maghfurah, Abu Ya Uci pernah bilang, kalau pengen berangkat haji, harta belum ada, duit belum kelihatan, ada 3 yang perlu dilakuin. Yang pertama, sering-sering datang ke acara, tempat acara ketika diundang walimahan. Walimatus safar datang, ikut mendoakan calon jamaah haji, kemudian kita mendoakan peluk-pelukan, nangis-nangisan, salim-salaman, didoain. Yang kedua, kalau sudah sering datang ke tempat acara walimatus safar, ikut mendoakan. Yang kedua, ikut nganterin, antrin jamaah haji calon itu berangkat ke sana. Ada yang nyeletuk, Pak Ustaz, saya kan nggak punya kendaraan, patungan, nyewa mobil. Apalagi belum tahu bandara, yang udah tahu bandara aja edar, apalagi belum pernah. Yang ketiga, yaitu sering-sering menjemput orang yang pulang haji. Kenapa? Karena orang yang baru pulang haji, doanya makbul. Kata orang tua dulu, katanya kalau orang pulang haji itu malaikat masih nempel, makanya berduyun-duyun, bahkan dipeluk-pelukin. Datang. Jadi 3 perkara itu dilakuin, insya Allah kecepretan. Tahu kecepretan, Pak? Didoain. Makanya kalau misalnya di secara begini kan berarti diborong. Lah kalau pengen satu-satu nitip gampang. Masukin amplop, selipin duit 5 juta. Nanti juga di sana diingetin tuh sama Pak Kadri, diingetin tuh amplopnya 5 jutanya. Sebab ibadah haji itu panggilan Allah sangat mulia. Maka jelas kalau sudah bicara jamaah haji melaksanakan ibadah haji karena Allah, maka ada kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah, wa atimul hajja lillah, lengkapi ibadah haji karena Allah. Kemudian sebelum berangkat haji, jamaah haji itu pastikan di rumahnya diadain tuh walimatus safar seperti ini. Sebelum berangkat haji, besoknya berangkat haji nanti kumpul tuh jamaah haji depan rumah, diajarin. Makanya orang berangkat haji sama seperti orang mau meninggal. Orang berangkat haji sama seperti orang mau mengantar meninggal. Orang berangkat haji ketika kumpul, setelah itu salam-salaman, dibacain, diajarin juga. Kalau berangkat haji diajarin. Setelah diajarin, disolawatin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu baru baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Pasti orang yang pada saat itu mendoakan nangis. Apalagi jamaah haji ketika mau berangkat nangis, ninggalin, ngeliatin bapak atau ngeliatin saudara, ngeliatin cucu mau ninggalin. Kenapa? Karena orang yang berangkat haji itu meninggalkan semua apa yang ada dia miliki, sama seperti mati. Orang yang meninggal, ketika dia sudah meninggal, diajanin, dianterin ke makamnya. Yang berangkat mengantarkan haji itu kan ada 3. Yang berangkat mengantarkan orang meninggal itu ada 3. Yang pertama maluhu, yang kedua aluhu, yang ketiga amaluhu. Cuma sayang yang kedua pulang, yang terakhir amaluhu ikut sampai dia dalam alam kubur dipertanggungjawabkan. Oh, yang meninggal. Lalu yang haji bagaimana? Sama. Yang haji ketika berangkat haji meninggalkan harta, ditinggalkan rumah, ditinggalin keluarga, ditinggalin
saudara ditinggalin, anak ditinggalin, yang dia bawa nanti pada saat itu dia cuma memakai kain putih, kain ihram, kemudian cuma membawa watazawadu fa inna khairazadi taqwa. Cuma dia bawa bekalnya takwa. Sama yang haji ketika dibacakan talbiyah, orang yang meninggal ketika dia masuk ke alam kubur kan begitu. Cuma bedanya salah, ada suami istri waktu lagi pacaran, wahai istriku yang tercinta, calon istriku yang tercinta, apalagi untuk pacaran, sampai makan juga selesai berdua, lagi jalan juga kondangan, ayang, hati-hati ayang, udah pas sudah kawin, udah punya anak 3, makan tuh sendiri, boro-boro disuapin, lagi jalan, lagi begandeng-gandengan jatuh, mata lu kemana? Pas ketika meninggal, sama bininya kagak mau ikut, meninggal kagak mau ikut, lagi pacaran, itu dibilang, duh, ayangku sayang, cintaku dan cintamu selama-lamanya sampai akhir. Meninggal kagak mau ditemenin. Tuh. Anak, apalagi anak cuma 40 hari doang nangis ditinggal meninggal, 40 hari berikutnya rebutan nyari-nyari kotak lemari, kunci mana nih surat tanah, begitu. Di sini mah enggak, tuh kampung Solo. Apalagi bapaknya suaminya ditinggal mati sama ibunya, paling sebulan nangis, berikutnya udah sebulan berikutnya atau seminggu, 7 hari, 40 hari baru nangis, masih nangis, sebulannya dia udah bisa nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Laki-laki suaminya udah bisa nyanyi duda. Apalagi teman, apalagi teman waktu lagi masih masa muda, waktu masih hidup, makan bareng-bareng, ngerokok, sampai rokok itu 1 rokok berdua dipotong berdua. Pas lagi meninggal itu temannya paling keras duluan nguruk, tanahnya diinjek-injek. Biarin lu jangan keluar lagi ya, biar aman. Teman boro-boro. Tuh. Harta begitu banyak, mobil nganterin ke makam, dibawa ke kuburan cuma parkir di parkiran, motor ada, keluarga datang, semuanya balik. Yang ada cuma boro-boro mobil sama motor itu tiker aja, saya tak bujuk, tiker habis kurung itu dibawa pulang. Paling berapa duit sih tiker aja dibawa pulang, apalagi mobil, ya kan? Tiker kan orang kalau guruk itu kalau udah masukin ke kuburan kan pakai tiker, itu tiker aja dibawa pulang, tiker dibawa pulang. Tiker berapa duit sih? Kan begitu ya. Setelah itu dimakamkan, dikubur, kemudian kepala kita ditempelkan ke tanah, menempel ke arah kiblat, ditutupin pakai papan. Cuma hati-hati, papannya jangan ditulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, emang menutup warung. Hati-hati, ditutupin pakai papan, emang menutup warung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 9. Bahkan orang mau meninggal itu harusnya berpikir, ini mah kagak, ketika mau meninggal kakeknya atau bapaknya pas kumpul, aduh, tolong panggilin anak-anak gua, ini abah udah gak kuat, panggil tuh kakak lu yang tua, panggil adik lu yang bontot, panggil semuanya. Iya dipanggil. Emang kenapa abah udah gak kuat, nanti kalau abah udah gak ada semuanya harus rukun ya. Terus emang kenapa itu ruko di depan rumah jangan dijual, emang kenapa? Itu punya Cina. Masih ingat aja mikirin harta. Jadi ketika orang meninggal yang dibawa cuma amal. Sama orang berangkat haji, ketika berangkat haji diajanin, ditalbiyahin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Terus dibacain sampai dia masuk ke dalam mobil. Sama pakai kain putih juga, cuma bedanya orang berangkat haji
itu tidak ditalqin tapi ditalbiyah, tapi orang meninggal ditalqinkan. Lalu ngapain nanti ketika sudah sampai Ka'bah? Ketika sudah sampai ke Makkah, langsung sujud syukur. Nah ini calon jemaah haji Bapak Kardi, Bapak Kadri, Ibu Kaisa. Kalau orang ketika sudah masuk ke kota Makkah, ketika masuk ke Ka'bah, langsung sujud syukur, sholat, yaitu sholat sunnah, kemudian melaksanakan tawaf kudum, yaitu tawaf selamat datang. Artinya kalau kita ngetok pintu kan harus permisi ke rumah orang, ngetok pintu harus permisi. Sama ketika kita sampai ke kota Mekah, ketika kita sampai Ka'bah, ketok dengan cara apa? Kita sujud, kemudian kita tawaf kudum, berdoa di situ. Ya, Pak Kadri, ngaku aja dah di sana, nanti minta doanya, mohon ampun di sana. Siapapun ketika sudah sampai ke kota Ka'bah, ke kota Makkah, dia menangis mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, saya mah dari kampung jauh, nggak ada di peta, presiden juga nggak tahu dah, bukan Jokowi kali ya, nggak tahu, datang ke sini cuma bawa dosa doang. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Kemudian ya Allah, kabulkan jamaah saya yang waktu malam itu kumpul di sini ngedoain saya, biar mereka pada bisa berangkat haji umroh. Ya Allah, ampuni dosa saya. Jangan ngebohong nanti di sana. Udah ngaku aja, ngaku, jangan ngaku nggak punya dosa, ngaku aja udah. Apalagi nanti mungkin lupa nyelipin duit sama bini atau sama keluarga. Tahu-tahu pas jual sawah atau jual tadi nggak bilang-bilang. Ngaku aja udah di sana, jangan bilang nggak punya dosa. Sujud syukur situ, minta doanya, langsung mohon kepada Allah di depan Ka'bah, minta doanya, kemudian mohon ampunan, tobat, kemudian di Hijr Ismail, mohon ampunan kepada Allah, nangis di situ. Kalau sudah minta ampun kepada Allah, itu sama seperti bayi yang dalam keadaan bersih dan nggak punya dosa. Kenapa? Karena dosa kita pada saat itu dilebur oleh Allah, dihapus oleh Allah. Seperti bayi, Bu. Bayi kan enak kalau dicium. Bu, ibu nimang-nimang, walaupun bayinya lagi nangis, berak, pasti, aduh, ada cantik, ada ganteng, anak soleh, ada semua. Walaupun berak juga pasti jadi cium, masih wangi. Mau sore, mau siang, bibirnya masih wangi. Coba ibu cium kakek-kakek siang hari, tengah hari, paling bau bako. Apalagi punya bayi. Bayi kan suka membawa rezeki. Pas ada bayi langsung tetangga, ada yang bawa apa? Ada yang bawa sabun, ada yang bawa bedak, ada yang bawa minyak elon, ada yang bawa baju popok, ada yang bawa apa itu namanya mainan, ayunan, segala macam. Sampai ranginang dibawain. Cuma kan ranginang kan yang makan kan ibunya ya. Rezeki dari anak bayi-bayi. Jadi itu ibunya makan ranginang karena akibat daripada berkahnya rezeki dari bayi yang nggak punya gigi. Oh, kan tadi belajar ranginang nggak punya gigi. Lah kan ibunya tadi makan ranginang akibat daripada berkah dari seorang bayi karena membawa berkah. Akibat karena dari membawa berkah maka ibunya makan ranginang karena bayinya nggak punya dosa. Lah kan tadi udah bilang gigi. Aduh, nah, ada nyeletuk belakang, kenapa saya tahu dikerjain? Tadi bilang katanya dosa, sekarang gigi dosa lagi. Jadi itu kalau orang berangkat haji, sama dosanya diampuni ketika di depan Ka'bah langsung Hijr Ismail. Mohon ampun kepada Allah. Laksanakan ibadah haji pada saat itu. Sebab ibadah haji itu godaannya banyak. Pak Kadri bawa pesan dua ini. Yang satu membawa nama Bapak Sana. Kemudian almarhum ya Pak ya. Ustaz. Almarhum membawa dua, kemudian bawa badan sendiri. Jadi amanat itu harus dilaksanakan, dibadalkan kepada orang-orang tua kita. Laksanakan. Kalau nggak ngerti, nanti tanya di sana sama ketua regu, ketua kloter,
Sebab kalau ibadah haji belum pernah berangkat haji, nggak bisa membadalkan, harus diwakilkan membadali untuk orang tua kita. Ibadah haji itu pengorbanannya banyak, diuji kesabaran, diuji emosi, harta, benda, semuanya diuji. Bawaannya emosi kalau di sana. Sebab pelaksanaan ibadah haji itu bukan doa saja dilakukan, tapi dengan gerakan tingkah laku, perbuatan. Kita tawaf, mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, lari-lari kecil, kemudian belum melontar jumroh. Apalagi ketika nanti sudah wukuf, sudah waktunya ketika tanggal 9, 10 Zulhijjah. Itu godaannya dan amarah kita harus dijaga. Belum itu hati kita, belum harta kita ditinggal semuanya. Makanya orang yang nganterin haji, ketika sudah nganterin haji sama orang nganterin orang yang meninggal. Orang yang meninggal kan gak ada yang mau ikut. Sama ketika berangkat haji dianterin sampai ke bandara atau ke Pondok Gede. Udah kalau udah sampai Pondok Gede atau bandara pulang lagi. Yang nganterinya emang apa? Masa mau ikut? Gak bayar. Yang berangkat ya udah jamaahnya, yang ngantri udah sampai situ pulang lagi, nggak ada yang ngantri lagi. Nah, itulah ibadah haji itu, godaan, cobaan, semuanya dia diuji pada saat itu. Apalagi ketika pelaksanaan Jumroh Aqobah. Aduh, subhanallah. Nanti akan merasakan bagaimana pada saat itu kita melaksanakan ibadah di semua kita lakukan. Kan beda ibadah haji dengan umroh. Kalau umroh tidak ada wukuf, tapi kalau haji jelas puncaknya adalah wukuf pada saat itu. Diuji oleh Allah, diuji kesabarannya selama kita melaksanakan ibadah haji. Makanya nanti ketika sudah sampai ke kota Makkah, perbanyak sholat arba'in. Apa itu arba'in? Arba'in itu 40 waktu sholat jamaah. Terus jangan tertinggal jamaah kita selama 40 waktu. Sayang ngabisin duit di sana cuma numpang pindah tidur. Ada jamaah sampai sono cuma tidur melulu. Jangan. Kalau pindah tidur ya udah aja sekalian bawa kasur kan gitu. Perbanyak ibadah sana arba'in. Jamaah terus datang ke Masjidil Haram. Walaupun di situ di hotel itu ada masjid, ada musola, terus melaksanakan jamaah selama 40 waktu sebelum melaksanakan ibadah haji. Perbanyak juga tawaf, sa'i, apa sunnah perbanyak sebelum kita pelaksanaan pada hari hanya tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah. Jadi jangan sampai ke sana kita santai-santai. Karena ibadah haji itu sudah rahasia Allah, ibadah haji itu adalah panggilan Allah. Maka tidak ada satu manusia pun yang akan mampu untuk melarang kehendak Allah. Karena ibadah haji itu bukan saja tenaga, harta juga. Lah emang ini ngumpulin acara begini, ini emang tidak pakai duit. Pakai duit. Belum pasang tenda, belum sound system, belum makanan, belum daftar haji. Dulu waktu saya berangkat haji, waktu 2004, 20 juta daftarnya saja, nggak tahu sekarang. Itu baru daftar, belum cekek bengek, belum periksa kesehatan, belum suntik ini, belum suntik itu, belum bikin kartu kesehatan, belum ini, pakai duit. Nah emang yang ngomong ke sini kagak dipikirin. Dosa, bercanda doang, kan nggak boleh kalau kiai minta amplop. Tapi lebih dosa lagi kalau yang ceramah nggak diamplopin. Bercanda tapi diusahain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, hati-hati. Di sana banyak berbagai macam karakter orang berbeda-beda. Ada yang sholatnya berbeda-beda, ada yang tangannya telunjuknya diputer-puter, ada yang tangannya ketika sholat tidak menggunakan takbiratul ihram, tangannya tidak di depan dada. Jangan dipikirin, itu udah bermacam-macam. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah haji, ikutin apa perintah daripada ketua ruku, ketua kelompok, apa mau haji tamatu, atau haji ifrad, atau haji ikrar. Ya,
Tuh, kalau Pak Ustaz saya emang nggak ngerti, udah nggak apa-apa, ikutin aja. Jangan meleng sendiri, jangan ikutin sendiri. Ya, apalagi pengen belanja. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, ikutin sama orang yang ngerti bisa bahasa Arab. Biasanya ketua regu ada yang ngerti, karena dia udah biasa bawa jamaah. Itu jamaah saya ada nggak ngerti bahasa Arab, wah nekat belagu. Pas suatu hari dia keliling mau beli jeruk, pas lagi beli jeruk langsung ngomong, wan usolli fardul maghribi salasa rakaatin. Wan usolli fardul maghribi salasa rakaatin. Lah kata tukang itu kan, si orang Arabnya kan ngomong salasa rakaatin. Lah, oh orang Indonesia salasa rakaatin. Salasa rakaatin. Ya, salasa rakaatin. Itu udah gitu langsung ditimbang. Pas ditimbang, timbangannya kagak benar, langsung wan mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati. Maksudnya lurusin tuh, jangan mengsong. Saking nggak bisa ngerti bahasa Arab, lagu pengen pakai bahasa Arab. Pulang ke hotel, pas sampai hotel dia bingung masuk ke kamar mandi kerannya mati. Dia manggil, wan aku wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wan aku wa inna lillahi. Tuhan itu nengok, wan aku wa inna lillahi. Lah kan dia taunya aku kan air keran mati. Dia bilang, wan aku wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya air aqua diganti air keran mati. Aduh, tuh orang ada aja makanya jamaah macam-macam. Kalau nggak ngerti, ikutin. Jangan juga pura-pura. Ada lagi yang pura-pura nggak bisa pakai bahasa Cina. Ada orang Cina ngomong, jangan juga. Ya. Jadi gunakanlah kita ketika melaksanakan ibadah haji itu, tekun dengan cara kita penuh dengan kesabaran. Pak Ustadz, ada yang mau nanya, emang kalau haji itu, haji mabrur itu siapa sih yang menentukan? Haji mabrur, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin. Mudah-mudahan haji yang mabrur. Kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji yang mabrur itu bisa dinilai mabrur. Itu kalau sudah melaksanakan ibadah haji, ada atharun, sisa-sisa dan hasil pelaksanaan ibadah haji, dia terapkan di masyarakat sesuai yang dia lakukan, merubah sistem yang dulunya dia begini-begini, kemudian dia berubah baik, baru itu namanya mabrur. Makmul ya makmul, tapi mabrur belum tentu. Makanya ketika kita dibilang haji yang mabrur, itu ketika sudah pulang haji, bagaimana hasilnya. Jangan pulang haji ngabisin duit, kemudian udah pulang haji tetap aja begitu juga, sama aja itu dimabrur tapi tidak mabrur. Maka Allah menyebut kata mabrur itu bukan dari manusia, tapi Allah yang menyebut manusia haji yang mabrur. Lalu bagaimana penilaian itu tadi? Ibadah haji sudah dilaksanakan dengan sempurna, pulang kita juga akhlak kita berubah. Ketika kita pulang haji, yang tadinya nggak pernah sholat, yang tadinya nggak pernah puasa, yang tadinya nggak pernah membayar sedekah, yang tadinya tidak alim, berubah total. Minimal dia merubah perlahan-lahan. Itu yang dinamakan haji yang mabrur. Makbul diterima makbul, tapi mabrur itu Allah yang akan menilai. Kenapa? Sudah jelas, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah itu kan perjanjian kita dengan Allah. Karena Allah, makanya kita punya kontrak, Bu. Punya kontrak dengan Allah. Mana kontraknya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bullshit. Orang yang melaksanakan sampai sekarang belum yang menjadi sempurna pelaksanaan ibadahnya, walaupun dia sudah pergi haji berkali-kali, kalau sholatnya belum benar. Emang sholat kita yang benar bagaimana? Al-yawma nakhtimu ala afwaihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nakhtimu, suatu saat akan ditutup, ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong itu bukan mulutmu, yang ngomong itu bukan gigi bibir kita yang ngomong. Nanti ketika ditanya oleh malaikat, yang pertama kali ditanya, ditanya man rabbuka, dia bisa jawab. Man nabiyuka, dia bisa jawab. Tapi ketika ditanya aina kiblatuka, itu yang ngejawab jempol. Maka sholat, hati-hati, jempol kita harus menghadap kiblat yang benar. Telunjuk kita, jempol kita harus semuanya menghadap kiblat yang benar. Itu kecil sholat itu, tapi akan dipertanggungjawabkan. Hati-hati dengan sholat. Makanya kata Uje, sepohon kayu daunnya ribut, lebat buahnya juga buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Sholat. Sebab di sana ibadah haji pun di sana diterapkan sholat. Baru pelaksanaan tawaf, pelaksanaan ini dan segala macam. Jadi ibadah haji itu rahasia Allah. Makanya kenapa ibadah haji diterapkan dalam rukun Islam itu yang terakhir. Kenapa? Ibadah haji bagi orang yang mampu. Tapi yang mampu bagaimana dia dikatakan oleh Allah, kalau belum Allah panggil tidak akan bisa diterima. Orang kaya, mobil punya, bahkan istri punya mobil, anak punya mobil, kemudian apalagi keponakanku, satu rumah punya mobil semua. Motor ada, tanah ada, sawah ada, perusahaan ada, jabatan tinggi. Belum tentu dia bisa berangkat haji, belum bisa dipanggil. Tapi orang yang masih biasa-biasa saja bisa berangkat haji. Makanya itu tadi, siapa tahu Bapak pulang dari sini ada orang datang kucuk bawa duit, Pak dari mana nggak tahu, tahu-tahu Bapak bisa berangkat haji. Kan begitu. Ibadah haji itu rahasia Allah. Sebab ibadah haji lebih banyak melakukan gerakan, bukan doa. Ustaz, saya nggak bisa doa, saya nggak bisa baca-baca doanya ibadah haji. Nggak apa-apa. Ada bukunya, kadang-kadang ada petunjuk, biasanya dibimbing. Saya nggak bisa baca doa, saya nggak bisa baca tulisan Arab, nggak apa-apa. Karena niat dari hati kita itu. Lebih afdol kita hafal, kalau tidak hafal, ikutin apa yang dipandu oleh ketua kelompok atau ketua regu. Insya Allah. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Kardi, Ibu, nggak bisa doa, nggak bisa baca tulisan Arab, nggak hafal doanya. Waktu tawaf, waktu sa'i, ketika kita mau mencium Hajar Aswad, ya Pak Kardi, kita nggak bisa sampai mencium Hajar Aswad ketika tawaf, cukup kita melambangkan tangan. Kalau ibu juga sama, jangan dipaksain mau cium Hajar Aswad. Ya, baca doa terus 7 keliling. Tawaf juga sama. Inna sofa wal marwa min syair, terus saja baca, insya Allah. Sebab ibadah haji pelaksananya adalah bukan dengan doa saja, tapi gerakan-gerakan itu yang harus sesuai dengan rukun. Belum nanti melontar jumroh, belum nanti melontar jumroh awal, jumroh usta, jumroh aqabah, kemudian wukuf di Arafah. Setelah itu juga tawaf, saya menghabiskan ibadah haji. Selesai itu baru Bapak mau mikirin mau berangkat belanja, mau habisin duit tuh. Jangan mikirin belanja dulu sampai ke Mekah. Jangan mikirin beli ini, biarin ibadah dulu yang benar. Ya. Sebab ibadah haji itu luar biasa. Belum tentu kita, apalagi sekarang, tahun-tahun sekarang pusingnya nauzubillah. Berangkat haji daftar tahun indah, tepatnya berapa 10 tahun berikutnya. Kalau dulu enak daftar sekarang, bulan berikutnya sudah ada tanda-tanda dapat nomor kloternya, berangkatnya, udah enak. Kalau sekarang orang daftar umur 50 tahun, besok ketika pengumuman dapatnya 10 tahun berikutnya. Lah kalau 50 terus nyampe berapa tahun? Allah, kalau kita diberikan umur panjang, kalau tidak.
Makanya orang banyak yang melaksanakan umroh. Cuma bedanya lebih istimewa haji daripada umroh. Umroh biasa sunnah bisa dilaksanakan kapan saja. Punya duit setahun 3 kali nggak ada masalah. Tapi kalau haji sejarah cukup sekali, karena haji itu wajib, yang di dalamnya adalah umroh yang wajib. Karena kalau sudah melaksanakan ibadah haji pasti harus pelaksanaan umroh. Tapi ada yang melaksanakan umroh saja, itu di luar ibadah haji, boleh kapan saja. Tapi ketika sudah berbicara haji pasti umroh ke bawah-bawah. Kenapa? Karena di dalamnya rukun haji dan umroh sudah masuk. Di akhirnya pada saat itu dengan wukuf di Arafah. Mau berangkat haji? Nah, kalau mau berangkat haji, ya itu tadi ngintip sama calon jemaah haji Pak Kadri. Ngintip, ya, doain. Kalau satu orang nggak apa-apa, satu-satu nitipin. Ya, yang satu amplop bawa. Pasti diingat itu amplopnya, kan begitu. Makanya kenapa dikumpulin pada hari ini? Tujuannya adalah Sahibul Bait mau melaksanakan ibadah haji, mau menyampaikan kepada masyarakat, bukan untuk ria, tetapi mau mohon ampunan, minta doa, dan juga mau mohon maaf kepada saudara, tetangga, semua, untuk agar supaya apa? Dimaafkan atas kesalahannya. Sebab ibadah haji itu harus bersih, hati kita bersih dengan segala-galanya, ibarat bayi yang baru lah. Jadi nanti ketika berangkat, ketika kumpul besok, misalnya pengumuman mau berangkat haji, dikumpulkan di depan rumah, diajarin, didoain oleh ustadz di sini, tokoh di sini yang dipercaya oleh keluarga untuk memimpin doa. Dibacain, diajarin, ditalga, digiring, nangis. Cuma jangan lihat-lihat ke belakang nanti. Pas sudah digiring mau naik mobil, jangan lihat-lihat ke belakang aja, udah lihat langsung aja bismillah sambil baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Terus perjalanan sampai naik mobil bus, ya, naik mobil bus sampai misalnya kalau nyampenya ke Pondok Haji, Pondok Gede, ke Pondok Gede baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Di pesawat gak usah takut, ketika di pesawat bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Terus saja, udah jangan mikirin apa-apa, baca doa itu. Insya Allah. Karena kenapa? Tujuan kita ketika berangkat ibadah haji hanya untuk Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, inilah yang sangat singkat isi tentang tausiah ibadah haji ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kita doakan calon haji agar sampai nanti ke tujuan sehat selalu, kemudian sampai ke rumah juga sehat terus. Cuma saya titip kepada Bapak Kadri, yaitu niatkan husnul niyah, niatkan yang lurus, niatkan yang benar, niatkan yang lurus karena Allah. Udah, gak usah niat apa-apa lagi. Kalau cuaca di sana panas, di Mekah itu cuacanya kalau misalnya lagi musim panas itu 50 derajat Celcius, lebih panas di Indonesia. Kalau di Mekah, kalau panas sepanas-panasnya di Mekah, itu badan gak bakal keringatan. Pakai baju 3 hari itu gak bakal bau. Panasnya nauzubillah. Nah kalau di sini di Indonesia kalau udah panas, waduh, padahal belum seberapa, panasnya nauzubillah, wah, keluar keringat. Kalau di Mekah, nah buktinya waktu itu saya berangkat umroh itu panasnya nauzubillah, saya pusing, pengen merokok, saya ambil rokok dari kantong, saya korekin ke batu, bukan nyala, nggak taunya patah. Ya iyalah, dikorek-korek ya patah. Jadi kalau ketika sampai di sana dalam keadaan cuaca panas, jangan mengeluh. Aduh panas, ya Allah panas. Jangan, banyak istighfar. Sebab orang berangkat haji sepanas-panasnya di Mekah, bahkan informasi itu
tahun ini itu cuacanya ibadah haji itu panasnya melebihi daripada 50 derajat Celcius. Panasnya nauzubillah. Tapi insya Allah selama orang berangkat haji nggak pernah ada yang kepanasan, cuacanya enak. Jadi kalau kepanasan enak sebenarnya. Ketika udah panas pulang ke kamar hotel bisa ngadem. Di hotel kamarnya kan di maktab. Kalau hotel disebutnya maktab. Untuk jemaah Indonesia kalau ini ada di maktab. Ada AC enak. Atau masuk istirahat ke tempat-tempat. Di sana tuh banyak kafe-kafe. Kalau mau minum kopi di sana itu nggak ada kopi biasa. Pasti disebutnya coffee tea, pakai kopi, pakai teh atau susu. Ya, jangan macam-macam mau beli makanan di sana. Di sana nggak usah takut kelaparan. Nggak punya duit, justru malah bisa punya duit. Ya, jangan niat jualan. Maaf, di sini mudah-mudahan nggak ada. Ada jamaah sampai sore niatnya jualan. Orang mau ibadah jualan. Jualan rokok lah, jualan ini. Karena orang Arab kan nggak suka rokok-rokok yang lain, dia suka rokok Samsu. Jangan jualan, ibadah. Kalau kepanasan, jangan merasa kepanasan. Bismillah. Cuma lebih penting kepanasan. Nah kalau kedinginan, waduh dinginnya nauzubillah. Kalau udah dingin di Mekah itu bibir lagi ngomong itu, wah berpuh, keluar asap. Ngomong tuh ngomong keluar asap, menguap. Itu kalau udah dingin. Apalagi badan udah kuntet, udah makin keriput, masuk ke hotel dinginnya, AC udah dimatiin, dinginnya tetap aja, udah keriput, udah kecil badannya, keriput, kuntet, udah habis. Apalagi kalau kakek-kakek, udah makin alot kulit. Berarti harus disyukuri saja. Apalagi disyariatkan orang yang berangkat haji, bagi di rumah yang ditinggalkan harus sering-sering dibacain, didoain. Bahkan ada yang setiap malam Jumat ngaji Yasin di rumah, keluarga ngundang tetangga ngajiin. Tujuannya apa? Mendoakan orang tua kita atau jamaah haji itu supaya adem di sana. Yang tadinya kepanasan bisa adem dingin. Kan begitu ya. Doa kita nyampe. Yang penting kita ikhlas. Nah ini aja hadirin yang saya hormati. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mari. Apabila ada umur panjang insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali. Saya Al-Fakir, kalau disebutnya Ustadz Kelana. Alhamdulillah saya baru kali ini ke daerah sini ceramah Bu. Biasanya saya nggak pernah ke sini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Sohibul Bait, katanya diminta untuk tausiah. Alhamdulillah saya bisa ketemu. Jadi baru kali ini, biasanya paling Pandeglang, Depok, udah dari sana bahkan ke Aceh. Kalau sini baru kali ini, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan masyarakat di sini, silaturahmi dengan orang tua, para sesepuh, guru-guru saya, apalagi dengan Pak Kades. Alhamdulillah, Bu, kita bersyukur Pak Kades bisa ada. Kalau di tempat yang lain, maaf, bukan di sini. Pak Kades, kalau acara-acara begini, apalagi yang undangnya cuma keluarga. Ya, ini alhamdulillah jamaah kumpul semua. Mudah-mudahan dapat keberkahan semuanya. Panjang umur, kita doakan Pak Kades sehat terus, panjang umur, kemudian sukses terus, rezekinya berlimpah. Mudah-mudahan juga apa yang telah dikorbankan oleh Pak Kades buat masyarakat menjadi jariah. Apa yang Pak Kades pimpin wilayah di sini menjadi jariah agar nanti dipertanggungjawabkan di akhirat menjadi ibadah untuk beliau. Alhamdulillah bisa dihadiri oleh Pak Kades. Kita mudah-mudahan sama-sama berdoa. Yang terakhir kita doakan jamaah haji ini mudah-mudahan sehat terus. Kita ikhlaskan kita diri kita agar semuanya kita mudah-mudahan kita dapat tugas kita kembali dan kita dapat panggilan ibadah haji. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rukine Mubalik Gula sampun begitu gamblang. Iya, mencurahkan segala ilmu haji, iya ilmu kematian,